setelah terdengar kabar, Pangeran Kalang ini mendengar sebuah kabar bahwasanya ada senjata yang mengalahkan, yang bisa sanggup mengalahkan senjata Pangeran Kalang. Nah, dari sini cerita akan dimulai gejolaknya, pungkasannya Babat Tulungagung ada di sini. Deng deng cetukan iki Pak Cekel kowe lah kaget neng kono pas ndingkluk merangkak ngene lah kok kena sikil gede lho moco mlayu deh langsungan nanti awake disembret-sembret jeruet sombreti lur langsung neng kono berjanjaman panggone disembret ini Pangeran Kalang kuwi dadi desa Kalangbret. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritane Babat Tulungagung wis teko episode 6. Turune babak 6. Kira-kira iki iso dadi pungkasan napa urung ya kira-kira. Soale iki arep menceritakan sebuah kisah sing kelanjutane babak 5. Neng ndi kono ki Ratu Kembang Sore, Nyi Roro Kembang Sore iku wis dadi resi neng kono ki saiki ceritane. Nah, dik wingi tak ulas dhisik titik-titik ya. Babak 5 Babat Tulungagung yang menceritakan terbunuhnya tewasnya Kasan Besari, dan disebut tempat tewasnya itu adalah Tunggul Sari, desa Tunggul Sari gitu. Sekarang kepergian dua orang yang dikejar oleh Pangeran Kalang, yaitu siapa tadi di babak 5 kita sebutkan Mbok Retno Mursodo karo Mbok Roro Ingrid. Roro Ingrid iku adike Retno Mursodo ya. Neng kono diuber Pangeran Kalang. Diuber neng di parane, posisine pada saat itu ada di rumahnya Kiai Singotaruna atau Kiai Ploso Kandang. Dia sembunyi di situ dan diketahui oleh Pangeran Kalang. Pangeran Kalang ke situ dan akhirnya tahu bahwasanya Singotaruna telah menyembunyikan dua orang buronan ini. Sebenarnya bukan buronan, tapi dianggap buronan akhirnya. Terus akhirnya di situ tewas Pangeran Singotaruna tewas, Kiai Singotaruna tewas, dan di situ tempatnya menjadi desa namanya Desa Ploso Kandang. Kemarin kita juga sudah meliput sedikit ya, Desa Ploso Kandang itu ada posisinya di mana. Terus kemudian sekarang beranjak ke babak 6. Babak 6 dimulai dari sini ya. Pengejaran Pangeran Kalang kepada dua wanita ini. Yang pertama Retno Mursodo dan yang kedua Roro Ingrid. Mereka dikejar oleh Pangeran Kalang, arahnya berpencar guys. Jadi berpencar, yang Retno Mursodo itu ke arah kanan dan Roro Ingrid ke arah kiri ya. Dikejarlah, takut ya, Roro Ingrid takut dan lari itu aja. Dan pelariannya itu ke arah kiri, berarti ke arah Beji dan ke arah Sobontoro. Dan disitulah terjadi ketakutan yang sangat mencekam. Mbok Retno Ingrid menceburkan diri di sebuah Beji yang posisinya ada di desa Beji sekarang ini, dan tempat meninggalnya itu sekarang menjadi tempat yang sangat menjadi sesepuh. Di situ seperti tempat yang dikeramatkan gitu ya. Ada di sebelah sana, ada di desa Sobontoro. Nah, tempatnya di situ, tapi di situ
terjadinya desa Beji ya memang di situ. Jadi posisinya kalau sekarang yang saya terima dari informasi orang sekitar itu ada di depan SMA Semuboy, itu ke arah depan ya, ke arah mana ya, ke arah barat. Terus tembusannya dari desa Sobontoro. Nah di situ ada pudukan namanya apa ya namanya, pudukan ya, disitulah dianggaplah tempatnya terakhirnya di Mbok Roro Inggit meninggal di situ. Itu namanya sebuah gedung ya, di sebuah gedung, dan namanya sekarang jadi Desa Beji. Terus yang kedua si pengejaran Mbok siapa nih namanya, Mbok Retno Mursodo ini larinya kemana tidak tahu ya, tidak diketahui, ceritanya itu terputus gitu aja. Tapi lambat laun ceritanya ditemukan lagi. Nah, disitulah terjadi pertemuan antara seorang ibu dan anak. Jadi ibu ini adalah Retno Mursodo dan anaknya Roro Kembang Sore. Tapi Roro Kembang Sore di situ bukan menjadi seorang Roro Kembang Sore, namun dia berubah menjadi Resi Winadi. Nah, Roro Kembang Sore itu siapa? Nah, di babak 4 kemarin kita sudah bahas. Roro Kembang Sore itu juga melarikan diri dari persinggahan mana? Persinggahannya Mbok Rondo Dadapan, yang dia telah meninggalkan seorang Joko Buduk di sebuah tempat pertapaannya, dan di konon ceritanya sekarang sudah jadi cerita desa legenda babat namanya Gunung Budek ya. Di situ adalah patung Joko Buduk yang menjadi batu ya. Di situ ada patungnya. Dan kita beralih ke cerita berikutnya, yaitu persembunyian si Resi Winardi atau Roro Kembang Sore. Nah, di sebuah taman, di sebuah desa, di sebuah perguruan ya, si Resi Winardi ini mempunyai sebuah perguruan, dan di mana perguruannya Resi Winardi ini terkenal karena kesaktian senjata yang dihasilkan dari empu Resi Winardi ini. Senjatanya sangat hebat, sehingga senjata empu Resi Winardi ini mampu mengalahkan senjatanya Pangeran Kalang. Setelah terdengar kabar, Pangeran Kalang ini mendengar sebuah kabar bahwasanya ada senjata yang mengalahkan, yang bisa sanggup mengalahkan senjata Pangeran Kalang. Nah, dari sini cerita akan dimulai gejolaknya, pungkasannya Babat Tulungagung ada di sini. Jangan lewatkan episode ini, guys. Tunggu sebentar, ada iklan yang lewat. Oke, ceritanya sampai dengan di senjata yang bisa mengalahkan senjatanya Pangeran Kalang, yaitu senjata milik siapa? Senjata milik Resi Winardi, empu Resi Winardi. Oke, jadi kabar itu terdengar sampai dengan telinga Pangeran Kalang. Oke, baiklah. Jadi empu Resi Winardi ini mempunyai katakanlah dia mempunyai utusan, 2 orang utusan. Nah, di mana 2 orang utusan ini yang nantinya akan bertemu dengan Pangeran Kalang, dan diceritakan bagaimana posisinya di sana. Jadi lokasi tempat-tempatnya itu diberitahu oleh Roro Kembang Sore atau empu Resi Winardi ini. Jadi 2 utusan ini diutus ya, dikongkon ya, disuruh ya, diperintah untuk mendatangi sebuah padepokan yang ada di sana di Ponorogo. Terus kemudian bikinlah sebuah perjanjian bahwasanya kalau senjata milik Pangeran Kalang ini kalah, berarti Pangeran Kalang harus mengakui, dan jika ingin memiliki harus ke sini dengan berjalan merangkak. Jadi seperti itu. Jadi ceritanya memang Roro Kembang Sore ini mempunyai trik untuk mengalahkan Pangeran Kalang.
Nah, dari situ utusannya itu sudah sampai ke Bonorowo ya, ke tempatnya Pangeran Kalang, sampai ke sana. Terus dua utusan ini, yang pertama memberikan ini ya, informasi seperti ini, bahwasanya kalau senjatanya memang kalah seperti itu yang diceritakan, harus mengikuti apa perintahnya Empu Resi Winadi. Yang satu itu diberitahu bahwasanya ada di Taman Sari itu ada sebuah katakanlah di Taman Sari itu ada sebuah lidi yang menyumbat agar daerah ini tidak banjir. Jadi ada sebuah lidi yang tersembunyi di sebuah taman sari. Jika lidi itu dicabut, maka akan terjadi banjir bandang besar. Jadi lokasinya di mana yang tahu Roro Kembang Sore atau Empu Resi Winadi ini diberitahulah karena ada di dekat taman sari. Jadi oke, setelah itu ya, setelah menerima kekalahan, Pangeran Kalang menerima kekalahan, bahwasanya senjata ini memang harus diambil ke sana dengan cara merangkak. Ya, yang pertama gini, senjatanya memang diadu ya, miliknya Roro Kembang Sore atau Empu Resi Winadi diadu dengan miliknya Pangeran Kalang. Gini, aduannya begini guys. Jadi ditancapkan, senjata ini ditancapkan ke sebuah pohon. Apabila pohon itu tidak mati, berarti senjatanya nggak ada apa-apanya. Tapi sebaliknya, apabila pohon itu terbelah atau mati seketika itu juga, berarti senjata ini senjata yang menjadi pemenangnya. Akhirnya memang dicoba seperti itu guys. Dicoba, yang pertama senjatanya Pangeran Kalang ini ditusukkan ke sebuah pohon, jelup gitu. Pohon tetap kekar, tetap berdiri kokoh dan tidak terbelah. Giliran senjatanya Empu Resi Winadi ditancapkan ke situ, jeluk, pohon itu langsung terbelah, terbakar dan tumbang. Berarti mengakui kesaktian senjata Empu Resi Winadi ini harus menjadi milik Pangeran Kalang dengan syarat seperti itu. Ceritanya memang sangat gimana ya guys. Di sini yang membuat kita itu berpikir, orang dulu itu memang orang yang sakti, apalagi di Tulungagung orangnya sakti mandraguna. Akhirnya setelah terjadi perdebatan senjata ya guys, jadi Pangeran Kalang ke sana, terus akhirnya yang satu ini berhasil mencabut sumbet lidi yang ada, yang nancap di situ, akhirnya dicabut dan terjadi banjir di situ, banjir bandang. Kalau mau lihat di sana ada sebuah taman sari yang tidak pernah kering airnya. Tidak pernah kering dan terjadi banjir. Memang di sana itu kalau musim hujan selalu banjir. Di dekat Besuki, di dekat makamnya Kiai Bedalem, di sebelah timurnya gitu ada Rowo gitu, sempat itu. Dan Rowo itu ada tanduran apa jenenge, tanaman teratai. Dulur, cerita Babat Tulungagung sing saiki mungkin dadi cerita pungkasan antarane episode 1 sampai 6. Ya mbok menawa enek salah kataku, salah ceritaku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cerita kita lanjutkan ya di sini. Jadi pengambilan senjata ke Gunung Cilik atau ke tempat pesemediannya, atau tidak tahu ya di mana, itu adalah tempatnya Resi Winadi yang disembunyikan. Sampai sekarang pun juga nggak tahu saya. Tahunya hanya makam Roro Kembang Sore, tahunya di situ aja. Jadi gini ceritanya. Disclaimer, kalau memang salah ini mohon dibenarkan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya hanya mengungkapkan sebuah cerita rakyat gitu aja. Ini yang menjadi legenda, yang menjadi cerita rakyat di Tulungagung, bahwasanya ada Babat Tulungagung. Dari sini kita mulai cerita pungkasan Babat Tulungagung.
pengambilan senjata ini diwarnai dengan seperti dipermalukannya Pangeran Kalang terhadap perbuatannya sendiri, yang dimana di tempatnya Resi Winardi ini sudah menunggu Patih Mada, utusan Mojopahit itu sudah menunggu sebenarnya, tapi dia tahu karena ini adalah sebuah rencana yang direncanakan oleh kerjasamanya antara Patih Mada dengan Roro Kembang Sore di situ ya. Jadi memang ditunggu Pangeran Kalang ini agar bisa mengambil senjata dengan cara merangkak. Oke. Proses pengambilannya dia merangkak, dan disitulah ketika dia mau menjalani katakanlah misalkan di sebuah tempatnya Resi Winardi ini memang agak tinggi gitu ya, mungkin ya gambarannya mungkin seperti itu. Jadi si Pangeran Kalang ini merangkak naik, berangkang lur, kalau merangkak itu bahasa Jawane berangkang. Nah pas berangkang kuwi langsung dicegat karo Patih Mada. Nah ya toh, deng deng cetukan wae iki Pak cekel kowe. Lah kaget neng kono pas dingkluk merangkak ngene, lah kok kena sikil gede. Lho moco melayu deh langsungan. Mampus melayu guys. Piye ya jenenge wong kisinan terus akhirnya melayu roh wedi to roh Patih Mada. Langsung dia melayu guys, melayu neng arah seret, neng arah wis pokoknya melayu neng daerah kulon. Boh daerah kulon apa daerah etan mbok ngendi posisine aku ya gak roh, tapi pas melayu kuwi dicekel to, cek klambine tok sing kena seret. Klambine disaweki, suwiri carane disawiri karo Patih Mada, disuwiri lah reja-rejane jaman saiki ya. Neng kono kuwi dadi tempat perapatan Cuwiri ya, desa Cuwiri wis mbok kono kuwi pokoke arane nek ning perapatan Cuwiri ngono ya saiki enek jenenge. Dadi disuwiri klambine Pangeran Kalang. Melayu to sekan. Molo ayu ngulon, wis embuh arane ngulon apa ngendi gak ngerti. Melayu ngulon apa melayu ngetan apa melayu ngidul apa ngalor daroh, pokoknya neng kono pah dah dicekel kena jelek, ganti awake disembret-sembret, jeruet. Sombreti lur. Langsung neng kono berjanjaman. Panggone disembret ini Pangeran Kalang kuwi dadi desa Kalangbret. Dadi Kalangbret, Kalang disembret-sembret ngono. Sik urip to, mlayu to, guys. Wis carane nyawane tinggal sedikit. Wis gak mampu iki. Njegur dhek, bleng nang gone kali. Ngesong nang kono wis digoleki gak temu. Wes suwe-suwene jam neng kali wi jenenge Kalisong, arane saiki Kalisong. Suwene-suwene waktu yang tidak ditemukan ya, ditemukannya jasad kuwi. Jasate kuwi parane ketut banyu ngono sampai ning daerah kono kuwi kulon apa ngendi kono kuwi, terus akhirnya disebut Desa Batang Saren. Batang itu berarti dari sebuah mayat yang jadi batang. Saren itu ya turu, batang sing turu. Carane wis mambu batang ngono. Dadi wis arane ya dadi Desa Batang Saren. Nah, jadi pungkasan cerita ngono kuwi lho ya. Sampai kok ngono kuwi. Ceritane Babat Tulungagung sampai kok kono kuwi, dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan mohon saya dimaafkan, apabila ada salah dan perlu dikoreksi silakan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Babat Tulungagung wis mari selesai tamat.